Pemirsa, perolehan suara di Pilkada Kota Medan masih terus bersaing ketat hingga sore hari ini, dan untuk membahasnya sudah bersama kami di studio Gun-Gun Herianto, pengamat politik. Selamat sore, Mas Gun-Gun. Selamat sore, Ya, Stephanie. Mas Gun-Gun, tadi berdasarkan laporan teman di lapangan masih bersaing ketat, namun tampaknya Bobi Nasution ini saat ini masih unggul posisinya. Ini sesuai dengan prediksi atau bagaimana, Mas Gun-Gun melihatnya? Saya nggak tahu, saya nggak melakukan riset di Medan ya, dan juga tidak melakukan quick count, tetapi memang saya melihat potensi-potensi dari head to head itu akan kompetitif memang ya. Karena bagaimanapun Stephanie tahu bahwa kontestasi elektoral itu selalu melibatkan 3 variabel pokok ya. Pertama adalah kekuatan individunya. Misalnya Pak Bobi dengan Pak Ahyar itu tentu sebagai figur, dia apakah punya modal elektoral yang kuat atau tidak. Ujiannya adalah pada hari pemilihan ini begitu ya, setelah melakukan 71 hari masa kampanye. Kemudian yang kedua, Stephanie, yang menarik lagi adalah kekuatan mesin partai. Apakah kemudian basis akar rumputnya bekerja atau tidak, bukan hanya sekedar dukungan formalistik dalam fase kandidasi, tetapi juga proses inisiasi ke akar atau basis pemilih. Nah, ini yang kita lihat tadi misalnya bagaimana konsolidasi oleh masing-masing kubu itu melakukannya hingga ke basis-basis pemilih yang mereka miliki, dan juga kelompok-kelompok baru, pemilih baru di luar basis partainya itu yang mungkin masih bimbang atau undecided voters ya, yang belum menentukan pilihan, dan itu bisa kemudian menjadi potensi ceruk baru dalam konteks dukungan kepada mereka. Nah, kemudian yang ketiga itu biasanya ditentukan oleh isu-isu terkini atau isu-isu kekinian yang kemudian bisa mengubah peta. Saya lihat sih sampai injury time tidak ada yang betul-betul isunya mengubah drastis peta kedua pasangan begitu ya. Artinya apa? Itu akan lebih banyak sebenarnya dipengaruhi oleh kesuksesan mereka untuk kemudian betul-betul mendapatkan dukungan konkret dari pemilih yang mereka persuasi pada masa 71 hari kampanye. Sekaligus yang paling menentukan adalah injury time, bagaimana mereka menggerakkan basis pemilih yang belum menentukan pilihan itu untuk menjadi pemilihnya. Kalau kita lihat angka quick count yang masih fluktuatif, saya pikir mungkin sebentar lagi kita juga bisa lihat apakah kemudian mengerucut konsolidatif, namanya itu dalam quick count itu mulai solid stage ya, berada di fase yang mungkin solid, dimenangkan oleh siapa. Itu berapa jam setelah? Ya, kalau pilkada sekupnya seperti Medan ya mungkin harusnya sih bentar lagi udah bisa nih ya. Sudah mulai terlihat? Iya. Harusnya sih di jam 2:30 atau jam 3 ini suara harusnya sudah bisa mulai konsolidatif atau solid stage tadi ya. Kan biasa setelah mengambil sampel di TPS itu yang disebut dengan stage of brainstorming ya, di mana masih acak, polanya masih acak, masih siapa bisa menang, tetapi kemudian masuk ke fase yang kedua, stage of consolidation, suara itu mulai konsolidatif. Itu dalam perspektif akademik mungkin setelah angka itu cukup bisa dihitung secara presisi, tetapi masih mungkin ada daerah-daerah potensial besar dengan pemilih besar yang bisa mengubah Kalau seperti di Medan peta. Dengan hanya 2 pasangan calon ini masih mungkin ada kejutan-kejutan di detik-detik akhir, Mas Harusnya Gun-Gun? sih kalau udah detik akhir tidak lagi ada kejutan ya. Karena kan ambil sampel TPS-nya juga berbeda dengan nasional ya, yang mungkin seperti suara di provinsi tertentu yang bisa mengubah konfigurasi. Tetapi kalau di satu kota Medan gitu aja harusnya sih 2:30, maksimum jam 3 itu semua udah bisa terprediksi. Ini tapi bukan suara resmi, namanya quick count. Ini pendekatan akademik untuk memprediksi sekaligus juga menjadi kontrol sebenarnya terhadap real count-nya KPU. Baik, gitu. Mas Gun-Gun, menarik kalau tadi salah satu faktornya adalah kekuatan mesin partai. Seberapa besar sebenarnya kemudian pengaruh jumlah partai yang mendukung paslon tertentu terhadap hasil akhir? Untuk konteks Indonesia, bicara konfigurasi hubungan parpol dengan pemilih itu memang tidak terlalu kuat ya, artinya party ID di Indonesia kan masih sangat lemah gitu ya. Artinya misalnya Stephanie bagian dari satu partai tapi belum tentu pilihannya merepresentasikan pilihan partai gitu terkait dengan pasangan calon yang didukungnya di pilkada. Nah, itu seringkali terjadi.
Oleh karena itu maka bukan hanya sekedar misalnya pada saat proses kandidasi itu ada klaim misalnya dukungan jumlah kursi representasi DPR-nya itu lebih besar dibanding kandidat lain sebenarnya. Tetapi harus ada proses penguatan basis struktur atau sebut saja infrastruktur partai untuk kemudian mengonsolidasikan suara melalui dua cara. Satu cara pendekatan struktural partai, karena partai kan punya instrumen, misalnya di Kota Medan itu kan ada kepengurusan, dan itu bagaimana pengurus itu sampai ke ranting-ranting itu bekerja untuk pemenangan. Itu pendekatan struktural. Yang kedua, pendekatan lintas sektoral, artinya bukan hanya memanfaatkan mesin partai, tetapi pola untuk menggunakan hubungan yang sifatnya lebih bisa menjangkau basis-basis di luar partai. Contoh misalnya ormas, organisasi kepemudaan, kemudian basis masa basis organisasi-organisasi tradisional seperti budaya, ya. Termasuk juga menurut saya kelompok-kelompok yang selama ini masih wait and see. Misalnya nih, di Kota Medan ini kan khas dari kota nih, seperti Kota Medan, Surabaya gitu ya, Depok. Itu kelompok basis pemilih rasionalnya cukup lumayan gitu ya. Yang kemudian biasanya belum mau menunjukkan atau belum mau mengekspresikan pilihannya pada saat survei-survei dilakukan gitu. Kalau kemudian Party ID tadi tidak terlalu, bisa kita katakan tidak terlalu kuat berpengaruh terhadap hasil akhir, apa sebenarnya kemudian yang bisa membuat salah satu kandidat ini bisa dikatakan lebih kuat? Apakah tadi pendekatan ke ormas-ormas dan kelompok di luar partai politik? Sebenarnya tidak akan pernah ada faktor tunggal dalam kemenangan seseorang, tetapi patternnya gitu ya. Dalam membaca kemenangan itu biasanya sih faktor-faktor yang dominan itu pertama bagaimana dia mampu menyolidkan dukungan minimum pendukung partai, ya. Itu sebagai modal elektoral pertama, karena kan mereka pasti punya basis pendukung. Nah, kalau itu tidak bisa dipegang untuk kemudian dengan optimal, tentu kan bisa aja partainya dukung siapa, tapi kemudian di TPS kader-kader partai mereka milih siapa. Itu bisa kemungkinan terjadi. Nah, makanya harus dijagain dengan cara misalnya mengonsolidasikan kekuatan partai. Yang kedua, tadi udah saya jelasin, faktor kemenangan itu juga ditentukan seberapa dia meyakinkan pada basis pemilih yang sebetulnya masih wait and see tadi. Contoh misalnya di Kota Medan, pasti jumlah kelompok yang belum menentukan pilihan itu prosentasinya masih lumayan kan. Nah, saya nggak tahu terupdate terakhir berapa, tetapi menurut saya itu bisa digerakkan atau tidak untuk kemudian menjadi basis pemilih baru dari pasangan kandidat yang bertarung. Nah, yang terakhir sebenarnya adalah bagaimana manajemen isu, manajemen konflik, kemudian juga persuasi di akar masyarakat kelas bawah ya, yang itu kemudian meyakinkan atau tidak, terutama dalam konteks mendorong mereka untuk datang ke TPS dan memilih si pasangan. Mas Gun-Gun, kalau kita membahas Tangerang Selatan nih, ini menarik ya, karena ketiga pasangan calon ini semuanya bisa dikatakan memiliki faktor nama besar di belakang mereka. Bagaimana melihat pertarungan di Tangerang Selatan nih, Mas? Ya, Tangerang Selatan ini salah satu tempat yang berpilkada dari 270 daerah yang menonjol nih. Kenapa menonjol? Karena sedikit berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Di Tangerang Selatan hari ini pilkadanya kompetitif ya. Kalau kita lihat komposisi pasangan calon aja misalnya Stefani, kita bisa lihat merepresentasikan sebuah persaingan yang sangat ketat. Contoh misalnya perpaduan antara kekuatan rujukan, reference power ya, itu dengan birokrat berpengalaman. Semua pasangan punya itu. Contoh misalnya pasangan nomor urut 1 gitu ya, Muhammad Saraswati. Nah, itu Pak Muhammad itu kan lama menjadi sekda ya. Itu artinya birokrat di situ. Kemudian Sarah kita tahu dekat dengan Prabowo. Kemudian pasangan 2 Bu Siti Nur Ajizah misalnya, itu juga mengantongi reference power dari nama besar Pak Ma'ruf Amin. Selain juga tentu bagaimanapun kekuatan tradisional yang lama kemudian berafiliasi gitu ya dengan Pak Kiai Ma'ruf Amin, dan itu juga menjadi reference power ya.
Tapi Pak Ruhamaben sebagai wakil, dia juga punya pengalaman teritorial di Tangsel karena pernah menjadi wakil ketua DPRD sekaligus direktur salah satu BUMD di situ. Nah, pun demikian pasangan nomor urut 3 ya, Pak Muhammad Dafni ini kan petahana. Dan lama menjadi birokrat di Tangsel, termasuk terakhir menjadi wakil wali kota bersama Bu Airin. Tambah kemudian wakilnya itu merepresentasikan juga reference power dari satu kekuatan politik di Banten yang sampai hari ini banyak menguasai teritori, ya, termasuk juga mungkin kita ingat India adalah ponaan dari Bu Airin sekaligus juga saudara dari Bu Atut. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat komposisi pasangan calon, Stephanie, kita bisa katakan bahwa ini adalah satu pertarungan yang menarik untuk kita ikutin, terutama cara mereka untuk mendapatkan basis-basis pemilih di luar basis pemilih tradisionalnya. Selain itu, yang menarik lagi di Banten itu kan ada tantangan, ya. Di Tangerang Selatan itu ada tantangan. Tantangannya apa? Rendahnya partisipasi pemilih. Kita sama-sama tahu bahwa sejarah pilkada di Tangerang Selatan belum pernah angka partisipasi pemilih itu melampaui angka 60%. Ditambah sekarang lagi di tengah pandemi juga, Mas. Apalagi sekarang di musim pandemi, saya ngebayangin rumitnya cara para penyelenggara untuk meyakinkan pemilih datang ke TPS. Tanpa ada pandemi pun 2015 lalu partisipasi itu hanya 57%. Dan di 2010 seingat saya hanya 53%. Nah, itu menjadi gambaran bahwa banyak partisipan pemilih di Tangerang Selatan yang enggan datang ke TPS. Terutama kalau kita breakdown lagi itu yang dari kompleks-kompleks ya. Perumahan-perumahan yang seringkali tidak terjangkau atau bahkan mungkin mindsetnya tidak punya yang disebut dengan internal efficacy. Ini pilkada ini dibutuhin nggak? Atau saya merasa bermanfaat nggak suara saya untuk disalurkan di pilkada? Nah, hal seperti itu kan sangat psikologis dan akhirnya kemudian enggan datang ke TPS. Artinya bukan hanya penyelenggara, sebenarnya masing-masing pasangan calon juga punya beban untuk meyakinkan masyarakatnya untuk datang ke TPS. Pasti, karena itu kan juga terhubung dengan potensi kemenangan masing-masing gitu ya. Apalagi kalau misalnya ketidakhadiran banyaknya para pemilih yang tidak datang itu bisa aja menguntungkan salah satu pasangan gitu. Ingat nggak di pilkada sebelumnya ketidakhadiran banyaknya pemilih itu menguntungkan juga petahana, dalam konteks ini Bu Airin gitu. Nah, itu bisa sangat mungkin terjadi gitu ya, ketika misalnya banyak potensi-potensi pemilih yang harusnya kemudian menjadi basis pemilih pasangan nomor urut 1 atau pasangan urut 2 misalnya, karena tidak datang menguntungkan pasangan nomor urut 3 begitu. Oke. Kalau tadi Mas Gun Gun sampaikan memang tidak ada faktor tunggal. Betul. Dalam kemenangan salah satu paslon ya. Kalau kita melihat di Tangerang Selatan dengan tiga-tiganya punya backing nama besar, artinya kira-kira kalau di Tangerang Selatan ini faktornya apa yang menentukan? Saya melihat karena posisi yang belum menentukan pilihan itu besar di situ di Tangerang Selatan, saya lihat survei indikator itu lumayan besar. Masih sekitar 30%-an terakhir itu ya. Nah, itu makanya kemudian bisa menjadi semacam ceruk sebenarnya yang bisa dipersuasi untuk kemudian kemana tuh mereka yang belum menentukan pilihan itu berlabuh akhirnya ya. Apakah ke pasangan nomor urut 1, 2, atau 3 gitu. Nah, Stephanie, menurut saya selain basis pemilih baru terutama yang belum menentukan pilihan, itu juga bagaimana memastikan orang-orang yang kemudian punya potensi untuk memilih salah satu pasangan itu untuk datang dulu ke TPS, ya kan? Betul. Ya kan, kalau kemudian selama 71 hari dipersuasi, kemudian mengiyakan, mengamini, kemudian mendukung, tapi pada hari hanya tidak datang, TPS, ya gimana? Itu kan bisa mungkin dia hanya klaim aja kan bahwa saya didukung oleh sekian persen di survei-survei, tapi ternyata realitasnya tidak datang ke TPS gitu. Baik, ini berdasarkan hasil quick count sementara di Tangerang Selatan, Mas Gun Gun data masuk 65%, ini paslon nomor urut 1 37% dan paslon nomor urut 3
39% ya. Masih bersaing sangat ketat paslon 1 dan paslon 3. Nomor urut 2 berapa? Nomor urut 2 untuk sementara berarti sekitar 20-30% juga, Mas Gun-Gun. Ya, ini kan kalau 60% masih belum kita sebut sebagai solid stage, ya nanti di 70%-an itu suara udah mulai tuh akan stabil. Jadi udah 70, apalagi 80%, ya itu menurut saya suara udah mulai stabil. Berarti kalau 65% masih bisa berubah. Masih bisa, kan tadi kan yang masih di angka kisaran 30%-an semua kan, meskipun ada yang 39%. Nah, artinya kita melihat bahwa proses ini masih berlangsung, kita tunggu untuk kemudian tidak melakukan penyimpulan prematur, hingga suara itu paling tidaklah serendah-rendahnya 70%, atau bagus lagi kalau 80% udah masuk penghitungan cepatnya. Sehingga kemudian tanpa sampai di angka 100% pun sebenarnya tendensi kemenangan udah bisa kita baca mengarah ke siapa. Ini kan paslon 1 dan paslon 3 selisihnya 2% ya. 2% itu selisih yang bisa dikatakan iya, masih terlalu kompetitif. Close to call ya. Berarti masih harus menunggu minimal setidaknya sampai tadi 70% suara masuk ya. Ya, 70% bagus-bagus lagi, kalau udah 80% baru kita kemudian agak pede untuk kemudian membuat simpulan kira-kira di quick count ini siapa yang versinya quick count, siapa yang menang gitu. Baik, kita masih harus menunggu tentunya hasil quick count ini, dan juga hasil quick count pun belum bisa merepresentasikan, masih harus menunggu penghitungan suara dari KPU. Ya, Mas Gun-Gun, menarik bahwa dari 3 paslon yang tadi kita sampaikan masing-masing punya backingan nama besar, tapi di sini justru yang didukung punya backingan Prabowo Subianto, bahkan wakil presiden. Ini justru yang masih unggul, sementara ini adalah paslon yang bisa kita katakan ikatan keluarganya ini yang lokal atau punya teritori kalau tadi Anda sampaikan. Bagaimana Anda melihat ini, Mas Gun-Gun? Ya, memang ini Banten nih khas, termasuk Tangerang Selatan gitu ya. Kenapa? Karena mengakarnya satu kekuatan dinasti politik Bu Atut ya, and family gitu. Karena itu kan juga Serang kan, ini yang bertarung di Tangerang Selatan juga putra dari penguasa Serang gitu ya. Baik. Ya, jadi Stefani, saya melihat begini sih. Sebenarnya memang penguasaan teritorial dengan model afiliasi politik pada kekuatan sosial tradisional itu menjadi penentu kemenangan-kemenangan yang didukung oleh dinasti Bu Atut di Banten, termasuk juga saya lihat kemenangan Airin dulu di Tangerang Selatan. Sekarang apakah itu berulang? Ya, kita lihat dulu, tetapi potensi itu kembali menguat sebenarnya ya. Artinya kalau kemudian menang lagi, saya pikir sudah ada semacam justifikasi nih bahwa kemenangan itu disumbang dari penguasaan basis teritorial, terutama pendekatan sosial tradisional, akar rumput. Kekuatan sosial tradisional yang saya maksud adalah kekuatan ormas keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, begitu ya. Yang itu kemudian lintas partai, lintas sektoral, bahkan mungkin itu lebih menyumbang suara signifikan dibanding institusi partainya sendiri, begitu. Faktor partai politik tidak terlalu kuat di Tangerang Selatan. Ya, harusnya kan kalau dari parpol kekuatan dominan itu ada di nomor 1 ya, karena dukungan pada kandidat nomor 1 Muhammad dan Saraswati itu konfigurasi DPRD-nya paling tinggi kan 23%, 23 betul 23%. Nah, itu artinya menurut saya harusnya menjadi sebuah kekuatan yang lebih dominan dibanding misalnya pasangan nomor urut 2 dan pasangan nomor urut 3. Ya kan? Nah, suara blocking partai itu menurut saya lebih dominan di 1. Oleh karena itu kita bisa simpulin bahwa sebenarnya kekuatan partai kerap kali tidak berkorelasi positif dengan banyaknya suara pemilih di TPS. Itu sudah terbukti di beberapa pemilu pilkada ya. Tetap kembali lagi ke karakteristik dari masing-masing wilayah ternyata, Mas Gun-Gun. Iya, betul. Baik, betul. Mas Gun-Gun, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di iNews hari ini. Semoga sehat selalu, Mas Gun-Gun.